Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لم يبعثه Hai ikhwan, bapak-bapak yang biasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di kesempatan malam hari ini kita masih bisa merasakan surah nikmat yang begitu banyak, mulai dari nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah untuk terus senantiasa bisa dekat dengan Allah. Banyak di luar sana saudara-saudara kita yang mengaku dirinya seorang muslim, tapi pada hakikatnya mereka jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka terlena, mereka tertipu daya dengan nikmat yang telah Allah berikan. Nikmat bisa melihat, bisa menghirup udara yang segar, bisa berjalan, bisa mendengar, dengan nikmat-nikmat yang lain yang dimana mereka sebagian besar banyak yang lupa dengan tujuan hidupnya, lupa dengan siapa yang memberikan nikmat tersebut. Maka dari itu, bapak-bapak yang semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita terus-menerus menjadi hamba Allah yang bersyukur. Bersyukur dengan cara apa? Dengan cara kita terus melakukan ketaatan. Kita melakukan ketaatan dalam bentuk ibadah. Ibadah seperti sholat maupun yang berkaitan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di luar sana banyak yang tahu, banyak yang mengetahui tentang hukum sholat. Tapi kenapa mereka berat untuk melakukan hatinya melaksanakan sholat? Mereka kuat naik gunung yang paling tinggi yang ada di Indonesia, tapi mereka tidak mampu untuk berjalan kaki ke masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal masjid sangat dekat. Padahal tempat dia beribadah mendekat kepada Allah sangat dekat. Lihat, jangan jauh-jauh di Indonesia, orang yang hidup di tanah suci, di Mekah Al-Mukarramah, di Madinah. Sebagian mereka ada yang sulit untuk pergi ke Masjid Nabawi, sulit untuk melaksanakan haji dan umrah. Kita yang di Indonesia menunggu sampai berpuluh-puluh tahun. Itulah kalau misalkan orang yang tidak dekat dengan Allah pasti akan mudah. Maka dari itu, bapak-bapak yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah bahwasanya dunia ini sudah banyak sekali tanda-tanda kiamat. Di antaranya adalah tanda-tanda kiamat kecil, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menampakkan kepada kita semua. Seperti kiamat, seperti bencana banjir, kemudian tsunami, gempa bumi, longsor, dan juga yang lain sudah banyak sekali. Maka dari itu, ajal ini sudah semakin dekat. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "A'malu ummati baina sittina ila sab'in." Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu, dan sedikit sekali orang-orang yang melebihi usia dari 70 tahun. Makanya ketika umur kita bertambah, maka lihat
semakin bertambah tidak amal kebaikan kita. Semakin bertambah tidak amal kebaikan kita. Semakin konsisten tidak amal kebaikan kita. Atau bahkan malah amal keburukan yang kita jadikan sebagai amal yang konsisten. Makanya disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan qad yakumul ajal qad qawla wala. Bisa jadi ajal itu sudah, sementara kau masih orang yang hidupnya penuh dengan kelalaian, tiba-tiba ending amal, besok ending begitu. Seperti itu. Kemudian kata beliau qad yusbihul insan wala yusbih wa yusbih wala yusbih. Bisa jadi seseorang itu masih hidup di waktu pagi, tapi tidak mendapati di waktu sore. Pertanyaannya, siapa yang tahu kita bakal hidup nanti di pagi hari? Siapa yang mengetahui kita ini besok akan hidup, masih diberikan kesempatan untuk beramal soleh? Kau bukan sekarang menuntut ilmu katanya. Jadi, kau bukan sekarang katanya. Makanya jangan menganggap sepele tentang kehidupan. Oleh karena itu, Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala beliau mengatakan wa qad yanamu wa la yakum. Kemudian bisa jadi seseorang itu tidur dan akhirnya tidak bisa bangun lagi di pagi hari. Ada orang yang tertidur malam selamanya. Makanya orang yang tidur itu, kata para ulama, itu adalah fase yang dimana kita ini sedang dimatikan oleh Allah dalam keadaan yang sementara. Jadi posisi kita sedang tidur itu adalah posisi yang kita ini sedang mati sementara. Ada yang malah meninggalnya setelah tidak bisa lagi bangun. Akhirnya beliau Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi akhir hidup. Kemudian kata Syekh bin Baz, fal-'aqil wal-hazim huwa alladhi ya'uddu al-'uqdah daiman. Maka orang yang cerdas dan orang yang bijaksana adalah orang yang selalu menyiapkan persiapannya. Harus kita persiapkan. Ketika kita sudah meninggal dunia, menghadap Allah, apa yang sudah kita siapkan? Jangan sampai kita ketika mau mudik segala dipersiapkan. Ketika kita ingin liburan di hari weekend, kita melakukan persiapan. Kenapa kita tidak melakukan persiapan dengan kehidupan yang akan kita jumpai, yaitu kehidupan yang hakiki, kehidupan yang selama-lamanya? Kenapa kita tidak mempersiapkan? Maka harus kita persiapkan. Itu orang yang cerdas dan orang yang bijak pada Syekh bin Baz. Kemudian kata beliau apa? Wa yakunu daiman 'ala hadrin wa 'idadin lil akhirah la'allahu yarju. Kata beliau, orang yang cerdas adalah orang yang selalu waspada. Dia selalu waspada dan menyiapkan dirinya untuk akhiratnya. Agar la'allahu yarju, agar dia bisa selamat. Kita di dunia ini tidak ada cobaan. Ketika nanti di akhirat, siapa yang tahu? Siapa yang akan tahu kita akan selamat atau tidak? Maka dari itu, bahwa yang semoga senantiasa diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mendekat kepada Allah. Jangan kalian adalah orang-orang yang mereka beriman dengan harta, beriman dengan kedudukan, tapi kita harus beriman dengan pahala. Kita harus berantusias, kita harus bersemangat, harus terus bersemangat dalam melakukan amal soleh. Wah, memang agak berat, tapi kita harus paksakan. Jiwa ini harus dipaksakan. Kalau tidak dipaksakan, kapan lagi kesempatan itu akan tidak. Ya, bagaimana penyesalan orang-orang yang sudah meninggal dunia? Apa kata mereka? Ya, mereka ingin dibangkitkan ke dunia. Disebutkan di dalam Al-Quran, mereka ingin dibangkitkan ke dunia. Apa kata mereka? La'alli a'malu shalihan fima tarak.
Supaya apa? Supaya aku bisa beramal soleh di dunia, ya, atas apa yang telah aku tinggalkan selama hidup di dunia. Pertanyaannya, bisa Allah kita? Bisa. Kalau Allah sekali-kali tidak bisa. Bukan bisa. Maka kesempatan kita untuk beramal soleh adalah di dunia. Makanya kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau menyebutkan, yang namanya kehidupan dunia adalah kehidupan untuk beramal. Sedangkan kehidupan akhirat adalah kehidupan untuk dihisab. Dihisab. Nanti di akhirat itu dihisab bukan untuk bagi kita beramal, tapi di sini adalah untuk kita beramal. Bukan menghisab diri kita. Saya sudah melakukan apa ya? Kalau belum lakukan. Jangan memikirkan apa yang belum saya lakukan, tapi lakukan yang belum kita lakukan. Misalkan kita belum mencoba puasa ini, kita lakukan. Belum puasa ini, lakukan. Belum melakukan amal ini, terus. Tugas kita adalah berintrospeksi diri, bukan menyibukkan kesalahan-kesalahan. Nah ini, sebagai kita ini sibuk dengan ngurusin apa? Kesalahan orang, kesalahan tetangga, kesalahan dirinya sendiri tidak disibuk. Seperti itu. Baik, kalau yang semua senantiasa dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan pembahasan kita. Di pembahasan apa? Zaid dan Jimmy. Betul? Di huruf jim ini jangan sampai apa? Jangan sampai pengucapannya dibaca dengan apa kemarin? Kalau baca ini masih ingat, alhamdulillah. Jadi gimana? Tapi gimana? Ya, pertemuannya gimana? Tangan kita naik ke langit-langit, langit-langit atas. Harus dalam keadaan nempel. Ya, coba. Ya. Di. Masih ada tuh. Ji. Di. Du. Ad. Id. Turunkan lahnya Pak. Id. Ud. Nah, gitu ya. Jadi ketika di harus seperti itu. Kalau Zaid, di mana keluarnya? Ujung lidah menyentuh ke dinding dua gigi dari bawah. Za, di, zu, az, iz, ud, monyong kemudian tarik lagi Pak. Nah, gitu ya. Kenapa kita harus kayak gitu? Ya, memang harus memang harus seperti itu ya, karena kita mengikuti generasi yang sudah terlebih dahulu dalam belajar, seperti itu. Mengikuti generasi yang sudah terlebih dahulu dalam belajar, seperti itu. Ada kaidahnya. Baik, kemudian huruf sa dengan sa, atau huruf sin dengan huruf sa. Yang ada di atas jadi sa. Nah, di mana hurufnya? Huruf sin ini gampang, insya Allah. Masing-masing kita. Ini sama keluarnya dengan Zaid. Sin dan Zaid ini sama keluarnya. Ujung lidah bagian depan menyentuh mana? Dinding luar ini saya coba. Coba sa, si, su, as, alif, as, is, us. Jadi huruf sin harus dialih. Kenapa Ustaz? Karena nanti memiliki sifat yang namanya wawa, harus mengalih. Jadi harus apa? Harus mengalih. Nah, ketika nanti kita baca Bismillah, jadi ya, umpamanya kita a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan berisik. Kalian tadi tidak ada. Jangan berisik. Kemudian kita baca istilahnya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan
Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada orang yang baca seperti itu, tanyakan sama orang tersebut, Bapak paham tentang sifat guru? Ya, kalau beliau gimana lagi sama yang kita tanya? Bapak paham sifat guru? Jangan dulu sibuk mengoreksi bacaan orang sebelum bacaan kita dulu ya. Jadi awal ya, yang hal-hal ini ya di awal betulnya orang. Ya, kalau betul untuk tujuannya menarik dia supaya belajar, alhamdulillah. Tapi kalau dia nanti malah bersifat itu, bahaya. Ya. Makanya setiap ini jangan ada yang mau dikorek. Kita dikorek sama istri aja kan gengsi kan? Iya. Apalagi dikorek sama orang lain. Baik. Huruf sin. Jadi harus dialihkan ketika apa? Ketika sukun. Beda dengan as. Nah ini mengalir sedikit. Jadi bismillah. Ini sama huruf sin. Huruf sin semua sama. Tapi aliran ini yang beda. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Seperti itu. Apa? Asa. Nah, sama. Ketika sinnya tasbih juga itu dialir. Asa. Kemudian huruf ta. Di huruf ta juga sama. Safitu'as. Gimana keluarnya? Punggung ujung lidah menyentuh ke mana? Dua sisi A. Punggung ini apa? Di punggung. Ini pokoknya lidah. Ya. Itu pada ini. Yang nah itu kan bisa dengan kemudian huruf shin yang ada titiknya, huruf shin yang ada titiknya, di mana keluarnya tangan lidah tidak menempel lisan sehingga makhraj yang terbuka. Kalau tangan bisa keluar hurufnya, coba tempel tangan lidah bagaimana kayak gini. Ini kan sama dengan jin, tangan lidah, ya, tapi dia tidak menempel. Kalau jin menempel, bagian tangan lidah menempel di langit, ya, huruf jin. Ada di sini, ya, dia menempel. Di garis bawah itu, ya, supaya kita menggunakan huruf jin itu ditempelkan. Ya, tapi kalau huruf shin tangan lidah tidak menempel di langit atas. Kalau lagi suaranya gimana? Shi, shu, ash. Nah, di surat surat Az-Zalzal itu ada orang yang baca imam. Yauma idzi yasdurun nasu as-sa'atan liyuraw a'malahum. Ya, salah satu saja, ya, di surat Az-Zalzal. Silakan dibuka Pak, yang di HP-nya ada Al-Quran yang boleh di situ. Ya. Nanti bisa disimak ya Pak. Kalau ada imam yang baca huruf shin-nya menjadi huruf sa, ini sudah melakukan pelanggaran jadi, ya, sudah dulu di ayat pertama. Jadi di
sini an-nasu ashtatan. Ini tan ya, berarti lanjutan kesananya. Jadi ada imam atau sebagian kita baca di mana? Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Bukan yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Beda kan? Jadi jangan sampai dibaca as, tapi ash. Itu satu. Kemudian yang kedua, ya, ada di surat Al-Qari'ah. Di surat Al-Qari'ah, di ayat yang keempat, ada orang yang bacanya, ya. Ini bisa Bapak buktikan, ya, imam-imam yang ada di sini atau jamaah-jamaah di sini yang baca dengan apa? Seperti ini. Ada apa ini? Kalau tidak ada. Ya, ini di akhir ayat apa? Di ayat yang keempat. Ya, di situ Allah mengatakan, Yauma yakunun nasu kalfarashil mabthus. Mabthus. Ada yang berkata, Yauma yakunun nasu kalfarashil mabthus. Betul tidak? Ya salah kan? Aneh kerja itu bukan kenapa? Mabthus, mabthus. Tapi betul di sini, ya perbedaan di huruf kata di sini. Nah, di situ, ya. Kemudian yang terakhir di ayat yang kelima. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. Al-Manfus. Jadi dia bacanya adalah dengan sin. Al-Manfus. Harusnya pakai sin. Ya, seperti itu. Berarti sudah orang yang sama. Ya, Masya Allah. Makanya inilah kenapa pentingnya belajar tentang huruf terlebih dahulu. Ya, Ustaz kita kan belajar Al-Quran, ini sedang belajar Al-Quran. Meskipun dari apa? Maka dijumbuh. Karena ini dasar fondasi. Ya, seperti ini kalau apa namanya membimbing bangunan, bikin fondasi. Sama ini juga baca Al-Quran harus dari fondasi itu. Paham? Baik. Ya, di tiga huruf ini. Kemudian huruf shad dengan shin. Dari huruf shin di mana keluarnya? Di tengah lidah. Ya, menempel di langit atas. Ya. Ada huruf shad ini sama dengan huruf sin. Bedanya pangkal lidahnya saja. Ya, kita lihat shad dengan sin. Ujung lidah depan diletakkan pada gigi dua gigi seri bawah. Jadi ujung lidahnya itu ke gigi seri bawah. Ya. Kemudian bedanya dengan shad nanti dari sifat huruf. Saya sebutkan dua saja sifat hurufnya. Itu apa? Isti'la. Isti'la itu naik. Apa yang naik? Pangkal lidahnya. Lidah bagian belakang naik. Gimana caranya Ustaz? Caranya seperti ini. Kalau misalkan saya baca seperti ini, coba silakan dibedakan. So, lihat dulu. So, kira-kira naik apa lidahnya? Kalau misalkan saya baca so, naik. Beda kan? Tebal lidahnya. So dengan so, ya. Soto. Soto. Ya. Ya. Seperti itu. Jadi naik pangkal lidahnya. Di mana Ustaz? Itu saja Pak. Dicoba. Dan
sampai benar-benar ketemu untuk membedakannya masih bisa. So. So, begini apa? So, ini lagi, terus lagi. So. Itu nggak boleh menyimak ketika berharokat fathah, nggak boleh menyimak. Boleh menyimak hanya ketika berharokat su. Ya, seperti itu. Jadi huruf shad ini punya sifat yang namanya apa? Istilah. Jadi harus tepat. Ada sifat satunya lagi yaitu ifham. Ini Bapak hanya pengenalan saja ya. Apa itu ifham? Ifham itu melekat. Jadi kenapa suaranya jadi tebal? Karena melekat. Jadi dengan hanya ada biasa. Nggak boleh biasa. Kenapa? Karena dia memiliki sifat yang namanya ifham. Ini untuk fokus Pak. Karena ini huruf tidak punya sifat ifham. Yang ada ini sifat yang melekat. Jadi pokoknya biasa saja tebalnya. Dan itu kan ini kan tipis. Dengan itu kan itu kan tipis. Jadi kalau tetapi kalau tebal paham ya? Nah, maka huruf shin dengan shad ini harus di mana bedanya? Ketika kita baca surat Al-Fatihah, ya, di surat Al-Fatihah kita mendapati ihdinas siratal mustaqim. Nah, di sini perbedaannya, ya, al-mustaqim. Nah, ini huruf shad ada sebagian yang baca dengan shin. Ihdinas siratal mustaqim. Artinya shin. Ya. Ketika kita baca surat Al-Fatihah, ya, di surat Al-Fatihah kita mendapati ihdinas siratal mustaqim. Nah, di sini perbedaannya, ya, al-mustaqim. Nah, ini huruf shad ada sebagian yang baca dengan shin. Ihdinas siratal mustaqim. Artinya shin. Ya, pakai huruf ini. Nah, makanya ini begitu. Ada sebagian riwayat, ya, sebagian riwayat itu yang dijelaskan oleh para ulama itu pakainya zai bisa. Nanti kita harus belajar dulu tentang apa riwayat tersebut. Nanti dari pembahasannya. Jadi untuk huruf shad jangan sampai tertukar menjadi huruf shin. Di sini saya akan membedakan dengan huruf sin. Dengan huruf sin. Nah, ada orang yang bacanya juga pakai sin. Ya, contoh huruf yang so, tadi saya katakan bahwasanya huruf so itu masuk ke dalam sifat ifham. Jadi ketika dia kasroh maka dibacanya bukan si, so, si. Beda kata so, si. Naik pangkalinya su. Ketika sukunya bukan as. Nah, kalau seperti itu Pak, jadi nanti sama dengan huruf sin. Ya tidak? Coba mohon disimak. Sasi su as. Ini huruf sin. Tapi ketika saya baca so si. Nah, kalau saya baca si, berarti masuk mana? Kita lanjut. So si su as. Asnya tuh, jadi masuk ke sin. Huruf so-nya jadi masuk huruf sin. Makanya itulah yang menyebabkan dia tidak sama karena tidak naik pangkali tidak. Tidak belakang tidak ininya tidak menaik. Jadi so si su as. Coba so si su as.
Ya, al-4. ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, seperti itu Pak. Ini gambaran tata cara mengucapkan huruf apa saja tadi? Huruf sa, ya, huruf ta, huruf shin, dan huruf shod. Ya, kita menggunakan sa, si, su, as, kemudian asa, ya, kemudian apa lagi tadi? Sa, ya, sa, si, su, as, kemudian asa, kemudian kemudian ada apa lagi? Huruf sya, sya, shi, shu, ash, kemudian asya, kemudian huruf shod, shod, si, su, nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan huruf shod masih belum bisa, jangan patah semangat, ya Pak. Ya, saya juga dulu bertahun-tahun mempraktekkan ini, nggak cukup sehari, seminggu, sebulan, setahun, bertahun-tahun. Ya, seperti itu. Bahkan sampai saya ngajar aja Pak, ya bisa dikatakan saya ngajar ini ya belum apa, ternyata belum menguasai. Ketika saya belajar lagi, langsung saya berpikir, ya Allah, yang saya ajarkan kepada murid saya ternyata ini apa masih salah. Sampai di situ ada rasa kecewa, ya. Kecewa karena apa? Karena saya mengajarkan cara-cara pengucapan yang seperti itu. Ya. Rasa berdosa sekali. Padahal saya sudah belajar ketika SMP, SMA. Dan ketika kuliah ternyata masih banyak yang seperti itu. Telah perjalanan dalam apa? Dalam belajar ilmu Al-Quran itu ternyata tidak semudah seperti mengembalikan Al-Quran. Baik, kita lihat satu-satu boleh Pak? Ya. Silakan dari Bapak Ibu. Yang ini Pak yang saya tulis ada 4 huruf. Ya, bagus. Terus kemudian yang pas ini asa, kemudian ini masih pakai sih, asya. Nah, kemudian nah, ini masih ketemu dengan hurufnya so, si, su, l, ya, so-nya sudah bagus ya, si, su, l, o. Nah, kalau fathahnya bagus, tinggal nanti sisanya dilatih ya. Baik, sekarang yang saya tahu ya, terus asnya dengan as, nah,
Tapi nanti ketika baca astana, jadi cuma bacanya yauma ini yasbun nasu astana, bukan astana. Kemudian soalnya, tadi apa seperti itu? Lah, ya, dapat terus. Sudah bang, ya, nah jadi maksudnya ya, ini juga kan gitu. Nah, selanjutnya, ya, ya, terus. Yang ini dulu lah. Itu sah. Yang ini tunggu ujung lidah masuk ke sini. Nah, terus ya. Seperti itu. Jangan lepas dari kesini. Nah, seperti itu. Kemudian yang bawah, ya. Yang terus dari di asbun ini banyak PR-nya khusus ini, ya, tidak apa-apa, sholat ini, silakan. Nah itu jadi kan jangan as. Nah berarti itu masuk peluang as. Nah dari atas ini nah itu terus yang tempelkan punggung jadi nah terus huruf shin pakai apa? Ulang tuh pakai a. Ulang jangan pakai a. Tuh pakai ini nah itu bagaimana ya seperti itu. Pak Sel, terima kasih. Kalau kita jangan lagi. Ya bukan. Nah, jadi lagi kalau yang bagian itu, kemudian yang ketiga itu masih asal. Nah, terus pokoknya
enggak, disebut aja Pak. Aos. Saya minta disebutnya. Aos. Nah, jangan pakai so. Kalau so berarti yang aos. Aos. Bukan as. Aos. Nah, aos. Nah, jadi kalau udah dimancing dengan stop yang syukur, ketika nanti masuknya yang ini ada tasbih, di tasbih namanya ya huruf W, maka nanti jadi apa? Biasanya di mana dulu? Dulu ya, tidak pada jamaah ya mana? Kenapa? Terus, yang dulu. Ya, sya, masih sama. Sya, ada di sebelah. Coba, kayak suara tulisan bus. Nah, ini pakai sini bus. Nah, coba, sya. Nah, terus, asya, pelan, pokoknya, ya, huruf ini ya, yang ketiga dan keempat masih dilakukan, kemudian. Nah, ini jadi huruf yang ketiga. Nah, terus yang selanjutnya. Aus yang kedua aus. Nah, ini panggilannya aus. Nah, itu ya. Tinggal yang so asal Pak. Coba sti. Nah, sti. Nah, ya. Tinggal yang so sti. Nah, ya. Tinggal yang so. Jadi langsung dari tasbih ini semua harus mengalir, jangan cuma sekedar yang sama. Ya, terus.
Ya. So Ya, yang sol tidak kasar. Yang apa? Nah, itu dia. Ya, semuanya. Jadi jangan menggunakan dulu. Waktu yang stable. Jadi kita lihat dulu. Kalau mengucapkan huruf shad ketika asal, jadi yang kayak kursi ihdinas sirotol, ya seperti itu. Silakan Pak. Kalau ada huruf yang dulunya, dari dalam jadi juga ya kami Sasi su as asa ada tasbih asa kemudian Baridu asa bagus Shashishu suaranya asha yang apa shashishu ash gitu asha tasbihnya asha ya yang son bagus yang son ketika pasang surat jadi hampir apa hampir apa sudah mendapat. Baik, yang saya di sini nanti yang mengawal yang sama saya khusus. Baik, ada sini Pak yang perlu ditanyakan. Kalau ini bahas ini saja sampai berpatokan. Sabar ya, insyaallah. Ansoro, Rohio, atau pepatah bahasa Arab mengatakan siapa yang bersabar maka dia akan beruntung. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan Inna yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi orang yang sabar itu akan Allah berikan ganjaran amal batas. Tapi sabar di atas kebodohan adalah sabar yang beri. Jadi sabarnya harus diniat dulu sabar dalam amal. Tidak ada yang tajwid sama tahsin maknanya tajwid itu sebenarnya tahsin, cuma yang lebih populer itu tahsin. Sebenarnya tajwid juga ada tahsin. Jadi tajwid secara bahasa tahsin itu artinya memperbagus dan juga memperbaiki dan memperbaikan itu tahsin. Makanya orang yang belajar tajwid juga harus belajar biasanya kalau dimaknai itu tahsin itu lebih praktek. Gitu. Praktek misalkan baca Quran ya, di tes bacanya. Kemudian bagaimana kalau dia salah kayak tadi ada yang diucapkan huruf sya jadi sa jadi jadi nanti diperbaiki misalnya namanya tahsin. Ya karena tujuannya adalah memperbaiki. Ya, kalau tajwid kita belajar dari itu. Dasar terus, kemudian nanti lagi hukum, yang iham, yang igom, yang hukuman, atau iki, dan seperti itu. Nanti kita lakukan dan jadi lebih luas lagi dengan tahsin. Jadi kalau ada orang yang belajar tajwid, itu kurang populer. Tapi kalau sudah belajar salah keluar dari belajar tahsin, ini nanti menjadi waktu. Jadi lebih terkenal dalam tahsin. Yang di tempat itu adalah tajwid karena sudah meliputi makna tahsin.
di sini memberikan keistimewaan kepada kita ya, dalam mempelajari ilmu Al-Quran ini. Tetap bersabar dan terus berlari dan jangan pernah putus asa dengan apa yang sedang kita alami sekarang. Terus ya, jangan putus asa karena Allah itu tidak suka sama orang-orang yang putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Kita tutup doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jesus.